Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau, kemarin sudah jelaskan bahwasannya perkara ibadah itu hendaknya mencocoki 6 perkara, ya kan? Jadi harus yang namanya ibadah itu mencocoki syariat dalam 6 perkara. Pertama sebabnya, kedua jenisnya, ketiga kadarnya, keempat kaifiyah tata caranya, kelima waktunya, keenam tempatnya. Ya kan kemarin? Sekarang rinciannya perhatikan baik-baik, halaman 103 itu bawah. Awalan pertama, antakuna muwafaqatan li syar'i fi sababiha. Hendaknya ibadah tersebut mencocoki syariat pada sebabnya. Paham ya? Mencocoki syariat di dalam apa sebabnya. Sebabnya kenapa antum melakukan ritual tersebut itu loh. Sebabnya kenapa antum beribadah? Ada enggak sebabnya? Kita lihat. Faman syara'a ibadatan li sababin lam yaj'alhu syari' sababan fa innaha la tuqbal. Maka barang siapa yang mensyariatkan suatu ibadah dikarenakan suatu sebab yang syariat sendiri tidak menjadikan sebab, paham ya? Yang syariat sendiri tidak menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, maka ibadah tersebut la tuqbal, enggak diterima. Li'anna syari'a lam ya'dan biha, karena syariat tidak mengizinkan. Faham maksudnya? Jadi kalau bikin syariat itu upayakan bikin suatu ibadah, upayakan ada dalilnya gitu loh. Jangan sampai bikin sendiri kemudian enggak ada dalilnya, karena ibadah apa kemarin? Tauqifiyatun. Ibadah itu tauqifiyah, terhenti di atas apa? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat contohnya. Wa min dzalika ma yaf'alu fi syahril Rabiul Awwal. Termasuk bentuk-bentuk ritual atau perbuatan yang dilakukan adalah apa? Yaitu perbuatan yang dilakukan pada bulan Rabiul Awal. Minal ihtifal, yaitu berupa memperingati Maulid Nabi, bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ihtifal memperingati bi Maulidin Nabi, memperingati dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, namanya ritual Maulid Nabi itu loh. Fa innal ihtifala bil Maulid innama yahmilu alaihi mahabbatan Nabi. Ini Allah musta'an. Karena sesungguhnya ihtifal itu memperingati lahirnya Rasulullah SAW, hanya saja yang membawa faktor yang membawa melakukan hal tersebut adalah apa? Cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam indaman ihtafala bihi. Menurut orang yang memperingati tersebut. Paham belum? Jadi orang-orang yang memperingati Maulid Nabi itu alasan mereka cinta Rasul itu loh. Alasannya cinta Nabi. Karena kita cinta, kita memperingati Maulid Nabi, kata mereka seperti itu. Au mudahatan nasara alladzina yahtafiluna bi Maulidil Masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, atau justru mereka itu ingin menyaingi orang-orang Nasara yang mereka juga melakukan peringatan apa lahirnya Isa ibnu Maryam katanya. Allahu musta'an. Au li asbabin ukhra, atau sebab-sebab yang lain. Jadi perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan suatu ibadah itu upayakan harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya mardudatun, tertolak ibadahnya. Paham ya? Ibadahnya ditolak. Naam. Kita lihat lagi. Lakin ghalibahum, akan tapi kebanyakan mereka innama yahmiluhum alaihi mahabbatur rasul, ini alasannya. Faktor yang mendorong mereka untuk melakukan memperingati Maulid Nabi adalah cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau mereka tanya, "Kenapa Bapak kok memperingati Maulid Nabi? Bukankah ini bid'ah?" Kata mereka, "Kami cinta. Buktinya cinta kami kepada Rasulullah memperingati lahirnya Rasulullah," kata mereka seperti itu. Allahumma musta'an. Kita lihat lagi. Wa dzikra wiladatih kama za'amu, dan juga mengenang kembali lahirnya Rasulullah SAW. Inilah kekeliruan mereka. Sebenarnya apa? Kenapa kalau mereka mengenang dan juga memperingati kok setahun sekali itu kenapa? Kenapa enggak setiap kali ada pembahasan disebutkan al-sunan gitu? Setiap kali ada pembahasan disebutkan kapan lahirnya, kemudian apa barakallahu fikum, lahirnya pada tahun berapa, bulan apa, hari apa, sebutkan. Tapi kalau mereka setahun sekali. Wa hadhil bid'atu laysat ma'rufatan la fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wala fi ahdi tabi'in wala fi ahdi khulafa ar-rasyidin wala fi ahdi sahabah wala fi ahdi tabi'in wala fi ahdi tabi'in. Allahul musta'an. Kata beliau, bid'ah ini tidak dikenal di zaman Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam, tidak pula di zaman para khulafa ar-rasyidin, tidak pula zaman para sahabat, tidak pula di zaman tabi'in, tidak pula di zamannya para atba'ut tabi'in. Bayangkan. Berarti munculnya orang-orang belakangan yang bikin. Apakah pernah antum dengar Muhammad bin Sirin melakukan tabligh akbar gitu? Tabligh akbar memperingati Maulid Nabi yang diisi oleh Muhammad bin Sirin. Pernah dengar? Enggak pernah. Padahal apa? Atba'ut tabi'in atau tabi'in, barakallahu fiikum. Pernah enggak sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq memperingati Maulid Nabi? Enggak pernah juga. Umar Khattab enggak pernah. Utsman bin Affan enggak pernah. Ali bin Abi Thalib enggak pernah. Berikutnya, nah barakallahu fiikum, Muhammad bin Sirin enggak pernah juga. Ya enggak? Nah, Mujahid bin Jabr, muridnya Abdullah bin Abbas juga enggak pernah memperingati Maulid Nabi. Ini munculnya orang-orang belakangan yang bikinnya. Wa innama ahdatsat fil qarnir rabi' minal hijrah, ya kan? Munculnya bid'ah ini, bid'ah Maulid ini adalah pada abad keempat, generasi keempat, berarti setelah atba'ut tabi'in itu loh ya. Kan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Setelah atba'ut tabi'in munculnya generasi yang keempat. Naam, barakallahu fiikum. Wa qad sabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hadzara min muhdatsatil umur. Padahal sungguh telah datang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari perkara-perkara yang baru yang dibikin-bikin dalam agama. Faqala iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian, hindarilah, tinggalkanlah oleh kalian perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Paham ya? Nah, jadi kesimpulannya, munculnya bid'ah Maulid ini kapan? Zaman sahabat, tabi'in atau atba'ut tabi'in? Yaitu setelah generasi apa? Al-Qurun Al-Mufaddalah. Paham ya? Jadi kalau antum dengar Al-Qurun Al-Mufaddalah itu generasi siapa? Al-Qurun Al-Mufaddalah, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Munculnya bid'ah Maulid ini setelah generasi atba'ut tabi'in, Al-Qarnu Ar-Rabi'. Nah, generasi yang keempat, abad keempat. Paham ya? Setelah abad ketiga, generasi Al-Qurun Al-Mufaddalah, muncullah pada abad keempat tersebut bid'ah ini, Allah musta'an. Fa in qala qailun ana la a'mal dzalik illa mahabbatan lirrasul, katanya. Illa mahabbatan lirrasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak mengerjakan Maulid Nabi itu kecuali karena cintanya aku kepada Rasulullah, katanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya. Fal jawab an hadza min wajhain. Penting ini, orang-orang sufi, biasanya orang-orang awam, yang mereka mengatakan aswaja atau yang semisalnya, kalau ditanya seperti jawabnya. Aku enggak melakukan Maulid kecuali karena cinta, katanya. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Rasul, katanya. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kitabnya itu ya. Nah, kita lihat jawabannya dua sisi. Al-wajhul awwal, sisi pertama, anna min alamatil mahabbah, bahwasannya termasuk tanda cintanya, wa huwa asdaqu alamatiha, yang mana itu merupakan tanda yang paling benarnya, tanda yang menunjukkan bahwasannya dia cinta. Naam, an yakunal muhibbu muttabi'an liman ahabbah. Cinta itu ya, perhatikan baik-baik, tanda cintanya seorang itu, hendaknya yang mencintai itu mengikuti orang yang dia cintai. Sekarang mereka mencintai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sendiri yang lahir aja, beliau itu enggak memperingati gitu loh. Kok malah orang-orang yang belakang bergaya sok memperingati gitu loh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahir saja enggak memperingati. Paham maksudnya ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahir aja enggak memperingati. Kok ini malah datang orang-orang belakangan memperingati lahirnya Rasulullah? Kan aneh gitu loh. Nah, karena bukti cintanya seorang yang mencintai itu, orang yang mencintai tadi mengikuti orang yang dia cintai. Ya enggak? Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu itu jujur, benar, niscaya kamu akan mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai, dia akan mentaati kepada orang yang dia cintai. Paham ya? Orang yang mencintai, dia akan mentaati orang yang dia cintai. Kalau dia mencintai Rasul, seharusnya mentaati siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya, perhatikan baik-baik itu ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta Allah, maka ikutilah aku. Siapa aku di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah. Niscaya apa? Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Paham ya? Sebab karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Allah taala akan mencintai orang tersebut. Nah, seperti itu. Wa idza kana hadza asdaqu alamatil mahabbah. Kalau seandainya ini adalah tanda cinta yang paling jujur,
Cinta yang paling jujur seperti ini. Antum lihat cinta-cinta buta, mabuk cinta, cinta buta. Si fulan mengatakan cinta kepada si fulana, itu terkadang kalau mereka tidak didasari oleh ilmu yang syar'i, kecintaan mereka karena buta tadi itu, semuanya dia lakukan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Si lelaki ini ngomong, "Kalau kamu benar cinta kepadaku, kamu harus mentaati semua yang kuperintahkan." Kata si perempuan, "Siap," katanya. Akhirnya laki-laki nyuruh apa? Nyuruh wanita itu masuk sumur, masuk juga dia demi cinta katanya. Ini cinta buta namanya ya. Cinta yang syar'i adalah cinta yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Jangan sampai barakallahu fikum keliru di dalam memaknakan cinta. Karena cinta itu amalan apa sih? Amalan hati, orang enggak nampak. Seseorang cinta itu enggak nampak kalau hanya sekedar apa? Barakallahu fikum dengan simpanan-simpanan atau barakallahu fikum sesuatu yang ada di dalam hati. Nampaknya itu setelah dibuktikan dengan apa? Ucapan, ungkapan, perkataan, perbuatan. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Fattiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Maka mengikuti Rasulullah SAW dalam masalah tersebut, alla yuqima hadil bid'ah. Naam. Fattiba'un Nabi SAW fi dzalik alla yuqima hadil bid'ah. Kalau mengikuti Rasulullah SAW dalam masalah tersebut berarti hendaknya tidak ditegakkan perkara bid'ah ini. Li'annaha syai'un lam yaf'alhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena itu sesuatu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perhatikan baik-baik ini ya. Jadi perkara maulid ini, bid'ah maulid ini adalah bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita kalau cinta ikutilah Rasulullah. Jangan cuman slogan aja di jaket, di belakang di sablon jamura. Apa jamura? Jamaah Muji Rasul katanya. Allah musta'an. Nanti kalau mau lihat di daerah Solo itu sekitar sana itu biasanya ada jamura, Jamaah Muji Rasul. Kalau Kuningan, Jawa Barat sana biasanya Majelis Rasulullah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau yang semisalnya. Allah musta'an. Yang jelas itu semuanya apa? Ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan atau yang mereka ungkapkan, cinta Rasul tapi malah melanggar syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat lagi. Li'annaha syai'un lam yaf'alhu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa haqiqatul ittiba' alla ya'tiya bi syai'in lam yaf'alhu. Hakikat yang namanya ittiba' mengikuti itu hakikatnya apa? Hendaknya dia tidak mendatangkan sesuatu yang Rasulullah tidak mengerjakannya. Paham belum? Rasulullah apakah pernah memperingati Maulid Nabi? Enggak pernah. Abu Bakar pernah enggak memperingati Maulid Nabi? Enggak pernah. Umar? Enggak pernah. Utsman? Enggak pernah. Ali bin Abi Thalib? Enggak pernah. Muhammad Sirin? Enggak pernah. Paham ya? Imam Ahmad juga enggak pernah. Oleh karena itu munculnya di oknum-oknum belakangan. Setelah apa tadi? Setelah al-qurun al-mufaddalah, yaitu kepada generasi yang keempat. Allahu musta'an. Yaitu pada abad yang keempat. Nah, kita lihat di sini. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua. Bantahan sisi yang kedua. Annaka lasta asyad mahabbatan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu yang mengaku-ngaku tadi itu, kamu itu bukan orang yang paling cinta kepada Rasulullah. Bayangkan ini. Dibantah ini. Kamu itu bukan orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khulafaihi wa ashabihi. Dibandingkan para khulafa dan para sahabatnya. Dibandingkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kalian enggak ada apa-apanya. Nah, mereka-mereka ini yang paling cinta saja enggak pernah memperingati Maulid. Kok kalian bergaya sok itu loh. Paham belum ini? Mafhum Ihsan? Mafhum Abdurrahman? Jadi jangan sampai kita merasa sok tahu gitu loh. Paham ya? Posisinya para sahabat aja yang mereka lebih cinta aja enggak pernah memperingati Maulid Nabi. Wala yumkin li ahadin an yuhibbar Rasul sallallahu alaihi wasallam a'zam mimma yuhibbuhu Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ghairuhum minas sahabah radhiyallahu anhum wa tabi'in. Allah musta'an. Dan enggak mungkin ada orang yang mencintai Rasulullah itu lebih besar kecintaannya dibanding Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang selain mereka dari kalangan sahabat. Enggak mungkin. Dan juga dari kalangan tabi'in. Kita ini baru di bawahnya. Paham ya? Kita ini jauh daripada generasi para atba'u tabi'in. Oleh karena itu sangat disayangkan nih ya. Nah, kita lihat lagi. Wa haula'i kulluhum lam yaf'alu dzalik. Mereka semuanya itu yang mereka itu dikatakan paling cinta saja itu mereka enggak mengerjakan memperingati Maulid Nabi itu enggak pernah. Paham ya? Enggak pernah mereka. Naam. Li'annahum yuriduna an yutabbiqu haqiqatal mahabbah tamaman. Karena mereka ingin menerapkan hakikat kecintaan, hakikat cinta secara sempurna. Paham maksudnya ya? Jadi mereka para sahabat itu
Mereka benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, tapi enggak pernah memperingati Maulid Nabi. Paham ya? Jadi memperingati Maulid Nabi termasuk perkara bid'ah atau enggak? Jelas sekali. Memperingati Isra Mi'raj sama juga. Halal bil halal enggak jauh beda. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Wahia an yattabi'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi fi'lihi wa tarkihi. Yaitu maksudnya apa? Maksudnya menerapkan hakikat cinta itu apa? Mengikuti Rasulullah SAW fi fi'lihi wa tarkihi, di dalam perbuatannya dan meninggalkannya. Fakama anna fi'la ma fa'alahu Rasul SAW sunnah, maka sebagaimana mengerjakan apa-apa yang dikerjakan Rasulullah itulah sunnah, maka sebagaimana bahwasannya mengerjakan apa-apa yang dikerjakan Rasulullah itulah sunnah, fakadzalika tarku ma tarakahu ma'a wujudi sababihi sunnah. Oleh karena itu demikian pula meninggalkan semua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamaan adanya sebab itu juga sunnah. Mohon insyaallah ya, kita meninggalkan acara Maulid Nabi, sebabnya kenapa? Meninggalkan. Kenapa sebabnya? Alhamdulillah. Karena Rasulullah dan para sahabat juga meninggalkannya. Mana ada Rasulullah memperingati Maulid Nabi? Enggak pernah kan? Paham ya? Oleh karena itu kita meninggalkan perkara-perkara yang Rasulullah tinggalkan, hukumnya apa tadi? Ihsan. Hukumnya apa? Termasuk perkara sunnah yang diwajibkan. Nah, seperti itu. Kita dari sini, wa ma khalafa dzalika fa huwa bid'ah. Nah, dan seluruh yang menyelisih hal tersebut adalah bid'ah. Wa hadhil mas'alatu yanbaghi lana an natafattan laha. Permasalahan ini selayaknya bagi kita semuanya untuk perhatian penuh terhadapnya. Kulluna ya'lam, ini penting. Kulluna ya'lam, kita semuanya mengetahui anna sana'a 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam 'ala wajhin la ghuluwa fi mahbubun ila Allah wa rasulih. Masyaallah. Kita semuanya tahu, masing-masing kita tahu bahwasanya menyanjung memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sisi yang tidak ada unsur berlebihan di dalamnya, tidak ada ekstrim, ghulu, itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jangan seperti habaib, tahu habaib ya? Habib itu artinya apa sih habib itu? Orang yang cintai Habib maknanya mahbub. Jadi kalau saksikan orang Habib Hadramaut itu, kalau datang di Hadramaut Darul Mustafa, lulusan sana pulang ke Indonesia walaupun masih muda, ada keturunan Arab itu ya, Asgaf atau yang semisalnya, langsung nih puji sanjung, Habib fulan, Habib alan. Habib itu orang yang dicintai. Paham ya? Macam-macam ya. Namun musta'an, padahal belum tentu apa? Belum tentu mereka ada orang-orang yang benar-benar berhak untuk dicintai. Fa idza qala al-mubtadi' lil ihtifal bil maulid, perhatikan itu. Apabila orang pelaku bid'ah ini mengatakan mengenai memperingati Maulid, ana lam af'al syai'an mamnu'an, aku enggak mengerjakan perkara yang dilarang. Perhatikan ini ya. Kalau pelaku bid'ah tadi mengatakan aku tidak mengerjakan perkara yang dilarang, innama jalastu lisan'it ta'am linnas wa it'am, sama saja. Kata dia, aku duduk di sini cuma bikin makanan kok. Duduk di sini cuma bikin makanan, memberi makan manusia, sama saja atau tidak? Sama saja. Inilah yang terkadang ikhwah kita Ahlus Sunnah lemahnya di sini. Tinggal di kampung suruh bikin snack mau. Bikin snack mau, bikin arem-arem mau, dibagikan apa? Acara Maulid Nabi. Keliru. Nah, terus bagaimana? Ditolak dengan cara yang halus. Kalau acara bid'ah jangan mau. Faham maksudnya ya? Jadi harus kita kuatkan ini ya. Jangan sampai kita hidup di kampung, di masyarakat suruh bikin snack mau untuk acara ritual apa? Isra Mi'raj atau apa tadi? Memperingati Maulid Nabi, jangan mau. Kenapa kok dilarang? Karena ada larangannya dalam Al-Qur'anul Karim, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dalilnya sangat kuat sekali. Jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Faham maksudnya ya? Jangan sampai antum lemah hidup di masyarakat. Ini kita kan ikuti masyarakat kita. Masa kita enggak bikin snack sih? Dilihat dulu bikin snack untuk apa? Untuk memberi makan orang-orang yang melakukan ritual apa tadi? Maulid Nabi. Haram hukumnya, bid'ah. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Wa it'amun nas da'irun bainal ibahah wal istihbab. Memberi makan manusia itu kata mereka ya, kata ahli bid'ah ini, kata mubtadi' ini, sedangkan memberi makan manusia itu kan berputar di antara boleh dan sunnah. Summa inni atahaddas an siratir rasul. Kemudian di situ nanti aku menceritakan tentang apa? Tentang kisah kehidupan Rasulullah SAW katanya. Wa usalli alaih, dan bersolawat atasnya. Solawat hadran, salatullah salamullah ala toha Rasulullah, salatullah salamullah ala yasin habibillah katanya. Wa atslu minal qasaid ma fihi sana alaih. Kami juga katanya, aku juga membacakan qasidah-qasidah yang di dalamnya ada sanjungan untuk Rasulullah katanya. Qala al-badru alaina katanya. Allahul musta'an.
Alaysa hadza amran matluban? Kata orang ini, kata mubtadi' ini, bukankah ini perkara yang diperbolehkan, perkara yang disyariatkan? Alaysa kullu wahidin minna yuhibbun nabi sallallahu alaihi wasallam? Gayanya syubhatnya ini, bukankah masing-masing kita ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaysa kullu wahidin minna yusannifu asma'ahu biqasaidin sana' al-rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukankah salah satu di antara kita itu mempersiapkan pendengarannya untuk mendengar qasidah-qasidah sanjungan kepada Rasulullah SAW? Qulna bala. Kita katakan bala, tentu. Walakin taqyidu hadhil umur bi zamanin aw makan huwa alladhi ja'alaha bid'atan. Penting ini. Tapi perbuatanmu itu mengikat perbuatan-perbuatan tersebut dengan waktu atau tempat tertentu itu bid'ah. Paham belum? Jadi maksudnya bagaimana yang tepat? Yang tepat itu kita memperingati lahirnya Rasulullah itu boleh atau enggak? Boleh enggak aslinya? Boleh enggak? Menceritakan tentang lahirnya Rasulullah boleh enggak? Boleh. Cuman enggak diikat dengan waktu tertentu itu loh. Kalau mereka ini diikat pada waktu tertentu, pada bulan apa tadi? Rabiul Awal. Paham ya? Diikat dengan waktu tertentu. Kalau kita tidak, kapan saja ada pembahasan sebutkan. Fa anta la tuqayyiduha bi hadzal zaman. Kamu kalau benar-benar cinta, kamu ini jangan mengikat dengan waktu tertentu. Wa naqul shalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan berselawatlah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan saja. Wa kullama aktsarta minas shalah 'alaihi fa huwa khairun lak, semakin banyak kamu berselawat kepada Rasulullah itu kebaikan untukmu. Asni 'alaihi, pujilah sanjunglah Rasulullah. Bima syi'ta minal qasaid bi syartin, dan sesukamu dengan qasidah-qasidah yang ada, pujilah Rasulullah sesukamu dengan syarat, ini penting, dengan syarat alla takhruj ila daratil ghulu. Syaratnya hendaknya tidak keluar sampai kepada tingkatan ghulu, berlebihan. At'im ta'am, berilah makan orang. La namna' min dzalik, kita enggak ngelarang. Walakin tuqayyiduhu, walakin taqyiduhu bizamanin muayyan huwa alladhi yaj'aluhu bid'atan. Penting ini. Tapi perbuatanmu itu mengikat Maulid Nabi dengan waktu tertentu itu adalah perkara yang menjadikan bid'ah. Paham belum ini, Husain? Sebabnya kenapa kok dikatakan bid'ah? Karena mengikat dengan waktu tertentu, harus pada bulan apa tadi? Rabiul Awal, itulah jadi perkaranya. Jadi permasalahan. Tapi kalau kapan saja setiap saat boleh enggak? Alhamdulillah. Memperingati Maulid Nabi boleh enggak? Kapan saja kita bacakan. Paham ya? Kita bacakan dan sebutkan Rasulullah lahir pada tahun berapa? Tahun gajah. Kemudian Rasulullah lahir dalam keadaan bapaknya meninggal, ibunya dalam keadaan barakallahu fikum sudah tidak bersuami, kan itu. Kemudian posisinya pada tanggal berapa? Pendapat yang rajih tanggal berapa? 12 Rabiul Awalan itu. Hari apa? Hari Senin. Paham ya? Hari Senin, termasuk keutamaan puasa Senin kan itu. Kenapa puasa Senin dikasih keutamaan berpuasa? Karena yaumun wulidtu fihi wa unzal alayya. Hari aku dilahirkan dan hari aku disampaikan apa? Wahyu kepadaku. Paham ya? Itu hari Senin. Kita lihat sini. Kata beliau, wa illa fahad dalilan ala anna lailata maulidihi waqtun lil ihtifal wa it'amut ta'am wa ma asbah dzalik. Kalau enggak demikian, datangkan dalilnya. Datangkan dalil yang menunjukkan bahwasanya malam Maulid Nabi itu adalah waktu apa? Waktu untuk diperingati dan waktu untuk memberi makan, atau yang semisal itu, ala an ihtifal bi Maulid Nabawi yahdus fihi minal aghlab. Padahal apa? Memperingati Maulid Nabi itu sendiri muncul ada di dalamnya apa? Aghlab, kekeliruan-kekeliruan. Wal ghulu al manhi anhu, bahkan ghulu, berlebihan. Wa ghadzalik, dan selain itu minal asya', dari perkara-perkara ma la yaqtadihi syar'un wal aqlun, dari perkara-perkara yang syariat dan akal pun tidak menerima dan tidak ridha terhadapnya. Kalau di Yaman sana, nanti Anda melihat sendiri kalau Anda pergi ke Yaman, di sana itu yang peringati Maulid Nabi itu orang Syiah kebanyakannya. Syiah Rafidhah itu, Syiah Zaidiyah meringati Maulid Nabi. Paham ya? Mereka kalau udah Maulid Nabi itu udah semuanya rame itu. Ditembakkan ke arah atas, peluru-peluru bertebaran tapi ke arah atas itu ya. Katanya memperingati Maulid Nabi katanya. Kalau di Indonesia kan orang Sufi, ya enggak? Mirip. Jadi antara Syiah dan Sufi itu sebenarnya mirip sebenarnya. Bersaudara sebenarnya, cuma beda. Ya, mungkin beda merek saja ya. Beda mereknya. Barakallahu fikum, produknya mungkin sama dalamnya, tapi mereknya beda gitu loh ya. Allahu musta'an. Kita lihat lagi. Tsumma innahu lam yathbut tarikhiyan anna wiladatun Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat fil yaumits tsani 'ashar min syahr Rabiul Awal. Karena memang beda pendapat ini ya. Kemudian tidak datang dalil secara sejarah, tarikhnya sejarah, tidak datang sejarah bahwasanya lahirnya Rasulullah itu pada apa? Pada fil yaumits tsani 'ashar,
pada 12 Rabiul Awal itu dalil sahih enggak ada. Masyhurnya 12. Masyhurnya 12 Rabiul Awal tapi dalil yang sahih enggak ada. Wal muhaqqiqun min ahli hisab yaqulun, sedangkan ahli tahqiq, para peneliti dari kalangan ahli hisab, yaqulun, mereka mengatakan inna wiladatahu kanat fil yaumit tasi', bahwasanya lahirnya itu pada hari ke-9. Paham ya? Dari 9 Rabiul Awal. Wa laysa fil yaumit tsani asyar. Ada yang mengatakan bukan tanggal 12. Wa hadha mimma yuhin al-qaul bi jawaz al-ihtifal bi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lailatil tsaniyata asyrata. Artinya ini termasuk alasan yang bisa melemahkan ucapan yang memperbolehkan apa? Memperingati maulid Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada malam 12 Rabiul Awal. Karena apa? Masih diperselisihkan tadi. Tanggalnya ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 11, ada yang mengatakan tanggal 12. Nah, karena diperselisihkan itu berarti menunjukkan lemahnya perbuatan mereka. Sandarannya enggak akurat. Faham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, kapan? Tanggal berapa Rasulullah lahir? Wallahu alam. Yang masyhur 12, itu yang masyhur aja. Adapun sahihnya dalilnya enggak ada. Faham maksudnya? Naam. Wa minal amsilati 'ala dzalika aidan, termasuk contoh-contoh mengenai hal tersebut juga sholatu rak'atain idza dakhala al-bait. Salat 2 rakaat ketika masuk rumah. Qabla an yajlis. Masuk rumah sebelum duduk salat 2 rakaat. Kalau masjid mungkin ya, ini rumah ini. Antum masuk rumah, assalamualaikum, masuk rumah salat 2 rakaat dulu sebelum duduk. Fabina'an 'ala adami wurudi dalil sahih fi dzalik. Dibangun di atas apa? Tidak adanya dalil sahih yang datang mengenai hal tersebut. Fanaqul hadhihi bid'atun. Perbuatanmu itu bid'ah. Salat 2 rakaat sebelum duduk di dalam rumah itu bid'ah. Li'annahu lam yarid fi syara', karena tidak datang dalam syariat anna dukhulal bait sababun lis salati rak'atain. Bahwasanya masuknya rumah itu sebab untuk salat 2 rakaat. Enggak ada dalil kan? Yang ada dalilnya mana? Di mana yang ada dalilnya salat 2 rakaat? Masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Dalam keadaan antum suci, punya wudu, enggak batal ya. Antum masuk ke masjid mau duduk salat 2 rakaat lebih dahulu. Paham ya? Nah, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kita lihat lagi. Nah, kita lihat dikit lagi ya. Kata beliau di sini, rajulun kullama tajashsha qala alhamdulillah. Ini. Ada orang setiap kali dia barakallahu fikum tertimpa sesuatu langsung alhamdulillah. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, menguap alhamdulillah. Paham ya? Tahu menguap antum? Ewa. Kemudian apa? Nah, barakallahu fikum, apa itu namanya itu? Sendawa ya. Sendawa atau sendawa? Tahu sendawa kan? Gelegean itu alhamdulillah. Paham ya? Dikit-dikit gitu. Nah, qul in hadza bid'ah. Perbuatannya bid'ah ini. Li'annahu lam yarid, karena enggak datang dalilnya. Kalau bersin mungkin, ya enggak? Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu akhuhu yarhamukallah falyaqul lahu yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu dalilnya ada. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, ucapkanlah alhamdulillah. Hendaknya saudaranya itu mengucapkan apa? Yarhamukallah. Apabila saudaranya mengucapkan yarhamukallah, maka ucapkanlah untuk dia yahdikumullah wa yuslih balakum. Tapi gelegean tadi itu sendawa, atau karena barakallahu fikum, barakallahu batuk atau yang semisal, kemudian alhamdulillah enggak ada dalilnya. Lau furidu annal insana hubisa 'anit tajashshi, yakni usiba bi maradin yamna'uhu min at-tajashshi. Kalau seandainya sekarang ditakdirkan, furidu itu qudira. Kalau seandainya ditakdirkan bahwasanya orang itu tertahan, barakallahu fikum, enggak bisa sendawa atau enggak bisa ya sendawa tadi itu. Dia ditimpa dengan suatu penyakit yang menghalang-halangi dia untuk sendawa. Tsumma zala hadzal marad, kemudian tiba-tiba penyakitnya hilang. Fatadashsha, akhirnya tiba-tiba setelah itu keluarlah dia dan bisa sendawa tadi itu. Fahina idzin yusra' an yahmadillah. Maka pada waktu itu pula dia disyariatkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah bukan karena sendawanya, tapi karena sembuh dari penyakitnya. Paham belum? Ayolah. Li'anna hadhihi ni'matun, karena ini nikmat. Wa idza hasalatin ni'mah fahmadillah 'ala dzalik. Apabila barakallahu fikum telah mendapatkan suatu kenikmatan, maka fa idza hasaltan ni'mah, apabila engkau mendapatkan suatu kenikmatan fahmadillah 'ala dzalik, maka pujilah Allah atas nikmat tersebut. Contohnya apa? Kan sudah kita lihat dalilnya kan? Idza faman wajada khairan falyahmadillah
Wa man wajada ghairu dzalik fala yalumanna illa nafsah. Kalau kebaikan alhamdulillah. Paham ya? Orang saya sendawa. Nah, biasanya kalau sendawa itu kan enak rasanya, ya enggak? Ya, kalau dia sudah sembuh dari penyakitnya alhamdulillah itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dikit-dikit langsung seperti itu enggak ada dalilnya. Law qala qailun limadza la nahmadullah ala hadza alaysal itas. Yahmadullah alaih. Kenapa kok ketika sendawa enggak diucapkan alhamdulillah padahal kalau bersin iya? Kalau bersin ada dalilnya. Fal jawab bala tentu. Lakin alhamda ba'dal itas warada bis sunnah. Dikarenakan apa? Mengucapkan alhamdulillah setelah bersin itu telah datang di dalam as-sunnah itu loh. Wa hadza lam tarid bihi. Sedangkan kalau sendawa ini enggak ada dalilnya. Faham maksudnya? Faham belum Ibrahim? Jadi kalau bersin ada dalilnya, tapi kalau sendawa ada enggak? Antum gelegekan alhamdulillah. Paham ya? Enggak ada dalilnya. Nah, barakallahu fikum. Yang terakhir, rajulun kullama tasa'aba qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lain lagi nih. Gayanya setiap kali bergerak ada zikirnya, tapi zikirnya ngawur gitu loh. Ada orang setiap kali dia tasa'aba, menguap atau menguap ya. Nah, dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Menguap. Gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim misalkan. Naqul kita katakan in hadza bid'atun, ini adalah perkara bid'ah. Ketika menguap jangan disuarakan. Tutup baik-baik, itu ingat-ingat ya, karena mungkin sebagian kita ada yang seringnya lupa, menguap diloskan aja. Wah, gitu. Paham ya? Itu nanti ada dalilnya, ada apa? Menyerupai siapa? Nanti kemasukan setan. Setannya masuk ke dalamnya. Idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'. Fa idza qala ha dhahika syaitan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka tutuplah semampunya. Karena kalau dia mengucapkan ha, itu nanti apa? Setan tertawa. Paham ya? Sebutkan dalam hadis yang lain, riwayat yang lain. Nah, barakallahu fikum. Fa inna syaitana yadkhul. Sesungguhnya setan itu masuk. Kalau antum buka masuk. Jadi tutup baik-baik. Nutupnya yang gini. Ngapain nutup yang gini? Nutup yang sempurna. Yang sempurna nutupnya ya. Siap insyaallah, alhamdulillah. Yang sempurna nutupnya. Nah, nutupnya sempurna dengan ini nutup apa ini? Nutup satu gini. Nutup apa? Tutup ini sempurna atau gini atau tutup dengan kain bisa. Itu upayakan karena ada dalilnya nanti ya, ada dalilnya. Idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'. Kalau menguap tutuplah semampunya. Fa inna syaitana yadkhul. Karena setan itu masuk. Fa idza qala ha dhahika syaitan. Kalau antum malah menguapnya jelaskan, wah gitu, setan tertawa. Paham setan apa? Setan tertawa. Nah, kita lihat sini. Naqul in hadza bid'ah, perbuatannya bid'ah. Ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ketika menguap bid'ah. Fa in qala kaifa yakunu bid'ah? Bagaimana bid'ah ini? Laqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tasa'ub minasyaiton. Padahal Rasulullah mengatakan menguap itu adalah apa? Datang dari setan. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabih, sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billah. Nah, artinya apa? Dan jika setan telah mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini dalil mereka ini. Qulna laisal muradu binazghi hadza. Bukan yang diinginkan gangguan ini adalah menguap tadi. Al murad binazghi barakallahu fikum an yunzighaka li ta'mal ma'siyatan aw tada'a wajiban. Yang diinginkan dengan gangguan di sini, bisikan setan ini adalah apa? Setan itu menyelewengkan, melencengkan engkau untuk apa? Mengganggumu untuk berbuat kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban. Itu maksudnya. Fasta'id billah. Kalau seperti itu barulah kamu beristi'adzah kepada Allah Ta'ala. Amma hadza fa innahu laysa nazghan. Adapun ini menguap ini bukanlah apa? Bukanlah gangguan. Walakinnahu yadullu 'alal kasal. Ini menunjukkan malas. Menguap itu kan menunjukkan malas. Walaupun istilahnya kita enggak bisa mengelak dan menguap. Mana ada orang enggak pernah menguap? Paham ya? Ada enggak orang enggak pernah menguap? Ada enggak kira-kira? Walaupun kelihatannya kita enggak pernah melihat, tapi di suatu ketika dia menguap itu loh. Cuman enggak kelihatan itu loh. Paham ya? Nah, tapi menguap itu pasti. Karena menguap itu kan termasuk apa? Asar pengaruh dari apa? Nu'as, ngantuk. Paham ya? Apa itu nu'as? Alhamdulillah. Apa itu ngantuk? Capek? Enggak harus, enggak setiap orang yang capek itu ngantuk. Dan tidak setiap ngantuk itu capek. Paham ya? Apa itu ngantuk definisinya? Apa itu nu'as definisinya?
Ihsan, muqaddimatun naum, pembukaan tidur. Orang itu sebelum tidur biasanya ngantuk dulu. Jarang sekali orang enggak ngantuk tiba-tiba langsung tidur. Mesti ketika dia enggak ngantuk kok tidur itu enggak bisa tidur. Dan ketika dia tidur itu karena diawali ngantuk terlebih dahulu. Paham ya? Dan ngantuk inilah senjata yang paling kuat untuk merobohkan manusia. Paham ya? Sekuat apapun, sebesar apapun orangnya, sebesar apapun, kalau udah ngantuk pasti jatuh dia. Walaupun raja. Walaupun dia raja, bodyguard pun, bodyguard antum, yang ngawal-ngawal raja, ngawal-ngawal pembesar-pembesar itu kalau udah ngantuk tidur. Paham ya? Nah, an-nu'asu definisinya apa? Muqaddimatun naum, pembukaan tidur. Paham ya? Nah, at-tasa'ub menguap ini asar pengaruh dari badan ngantuk tadi itu diantaranya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Wasyaitan yuhibbu min ibni Adam an yakuna kaslan. Setan itu senang. Setan itu senang kalau seandainya Bani Adam itu malas. Jadi kalau kita malas, doanya bukan seperti tadi itu, tapi apa? Nah, a'udzubillah, Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Paham ya? Doa yang khusus saja. Berdoa agar berlindung kepada Allah dari apa? Dari sifat malas. Nah, wa dalilu ala hadza anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara man tasa'aba an yaqdhim masata ini. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan apa? Memerintahkan agar apa? Agar ketika orang itu menguap, barakallahu fikum, hendaknya dia menutup semampunya. Oh ya, ditutup semampunya, pakai tangan juga bisa, pakai kain juga bisa. Kalau ditahan boleh enggak Ibrahim? Tahan ini. Silakan. Boleh enggak kira-kira? Selama tidak terbuka antum bisa nahan enggak masalah. Tapi kalau antum buka tutup. Paham belum? Kan ada orang yang menguap bisa tahan bisa, tapi kalau ada yang enggak kuat ditahan akhirnya keluar dan terbuka tutup itu ya. Dibiasakan ditutup karena itu dalil nabawi, dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat. Fa in lam yastati' wada'a yadahu ala fih. Kalau enggak mampu nih, kalau enggak mampu nahan, antum enggak mampu nahan pakai mulut, enggak mampu itu tutup pakai apa? Tangannya. Oh ya. Nah, jangan lubang-lubang tadi. Paham ya? Jangan cuma gini aja tapi ditutup sempurna. Benar-benar tertutup. Walam ya'murhu bi an yasta'id billah minasyaitonir rajim. Rasulullah tidak merintahkan untuk apa? Tidak merintahkan orang tersebut untuk minta perlindungan kepada Allah Taala dari gangguan setan yang terkutuk. Fahuna as-sabab mawjudun fi ahdir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yaj'alhu sababan. Di sini sebabnya ada. Sebabnya sudah ada di zaman Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tidak menjadikan itu sebab. Maksudnya bagaimana? Sebabnya apa sebabnya tadi? Sebabnya dia menguap. Tapi sebab ini tidak menjadikan Rasulullah untuk apa? Mengucapkan apa tadi? Isti'adzah. Paham ya? Nah, idzan la budda an takuna al-ibadah muwafiqatan lisyar'i fi sababiha. Jika demikian berarti harus yang namanya ibadah itu mencocoki apa? Mencocoki syariat di dalam sebabnya, bukan hanya semata-mata apa? Semata-mata amalannya bagus kemudian tidak melihat sebabnya, itu keliru. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai apa? Yang satunya yang juga termasuk adab nabawi juga ketika bersin. Nah, ketika bersin Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, "Nah, barakallahu fiikum, nam idza atasa ahadukum, nam falyadh yadahu ila fih." Nah, barakallahu fiikum artinya apabila setelah seorang di antara kalian bersin maka hendaknya meletakkan tangannya ke mulutnya. Maksudnya bagaimana? Untuk kecil suaranya, jangan diluaskan huasing gitu, paham ya? Jadi ditutup biar suaranya terkendali. Itu bagus sekali. Wa ghadda biha sautah. Dan Rasulullah mengecilkan suaranya. Maksudnya bagaimana? Yang dilarang itu menyengaja, biar orang tertawa, biar orang sensasi, orang mencari sensasi, jangan. Tapi kalau memang suaranya memang besar enggak masalah, tapi menyengaja jangan. Kalau bisa ditutup. Barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.